Assalamualaikum dan selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Jadi saya akan hari ini materi kita melanjutkan yang kemarin guys. Kemarin kan bersama kali sama Bu Gina ya sudah membahas teori masuknya Islam ke Nusantara. Dan hari ini kita akan melanjutkan ke bagaimana Islam menyebar di Pulau Jawa. Dan Wali Songo ini adalah tokoh utama dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Bisa lanjut? Bukan aku itu apa ya? Siapa sih Wali Songo itu, ada yang tahu nggak? Wali Songo. Wali itu orangnya 9 itu yang Nah, itu bagus. Ya, ini adalah kita akan definisi Wali Songo ya. Nah, Wali Songo itu bukan satu orang gitu. Mereka tuh sebenarnya ada yang terhubung, kayak ada guru murid, ada juga yang tak kenal sama sekali gitu. Tapi semuanya sama. Menyebarkan sangat berpengaruh besar dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, itu wali, orang yang dianggap soleh, dianggap dekat dengan Tuhan gitu, dan Songo yang dari sini. Mereka ini muncul di abad ke-15 dan ke-16. Apa sih peran Wali Songo sehingga mereka tuh sampai dianggap tokoh? Ya, silakan. Sehingga mereka dianggap sangat berpengaruh di Pulau Jawa, gitu kan. Di Nusantara sebetulnya, tapi yang paling ya karena memang fokusnya di Pulau Jawa gitu. Beberapa peran mereka yang utama antara lain, mereka tuh menyebarkan agama Islam pada masyarakat Jawa dengan cara yang damai, ya. Mengadaptasi budaya lokal serta mengintegrasikan Islam dengan adat istiadat yang sudah ada. Kayak Kristen, mohon maaf ini kita tahu kan jajah Belanda datang, banyak orang yang dipaksa masuk Kristen. Kalau enggak itu, kalau Islam kalau Wali Songo ini beda. Mereka orang yang beragama Hindu nggak dipaksa masuk, tapi malah budaya mereka diadaptasi dengan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat bisa menerima itu dengan ajaran Islam dengan lebih mudah. Lalu Wali Songo ini juga mendirikan pesantren dan pusat pendidikan yang kelak menjadi tempat pembelajaran bagi umat Islam dan juga pusat budaya. Mereka juga dikenal mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat lokal, meskipun mereka latar belakangnya lebih tinggi daripada masyarakat lokal yang saat itu dianggapnya rendah gitu lah ya. Mereka tuh kebanyakan dari latar belakangnya tuh ulama, pedagang, dan tokoh politik. Lalu Wali Songo ini juga berkontribusi dalam pembentukan struktur sosial dan budaya baru. Kita kan tahu kalau agama Hindu itu menggunakan sistem kasta gitu kan. Tapi emang Wali Songo pelan-pelan dihapus, jadi semua orang setara. Ini ada periode waktunya ya. Diketahui bahwa Wali Songo ini hidup dan menyebarkan Islam itu pada periode sekitar abad ke-15 hingga ke-16. Tepatnya saat puncak penyebaran Islam di Pulau Jawa. Periode ini berlangsung sekitar tahun 1400-an hingga 1600-an, di mana kerajaan-kerajaan besar Jawa mulai memeluk Islam seperti yang sudah terkenal itu kan Kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten. Nah, Wali Songo ini yang berperan besar dalam proses Islamisasi di daerah-daerah tersebut. Nah, berikut ini ada wilayah dakwah dari Wali Songo ya. Mereka tuh ada daerah-daerah yang mereka fokuskan gitu. Yang pertama ada Demak. Kesultanan Demak ini merupakan salah satu kerajaan Islam pertama dan merupakan pusat dakwah Wali Songo, terutama di bawah kepemimpinannya Sultan Trenggana. Lalu ada Gresik dan Surabaya. Sunan Gresik atau nama aslinya itu Maulana Malikiddin dikenal sebagai salah satu tokoh pertama yang menyebarkan Islam di pesisir utara Jawa. Lalu Cirebon dan Banten, Sunan Gunung Jati atau Syekh Hidayatullah berperan banget dalam penyebaran Islam di Cirebon dan Banten, yang kemudian berubah menjadi pusat kesultanan Islam di pantai utara Jawa. Lalu Mulia dan Kudus, wilayah ini dikenal ada namanya Sunan Mulia dan Sunan Kudus, karena julukan mereka itu diambil dari dua wilayah ini.
Mereka dikenal karena berhasil mengajarkan Islam kepada masyarakat dengan tradisi masyarakat pedesaan dan tradisi lokal. Lalu ada Yogyakarta dan Solo ini memang tidak secara langsung gitu. Tapi kan Wali Songo ini punya murid seperti tadi udah disebutkan oleh sudah pernah diajarkan oleh Ibu Gina gitu kan ya. Muridnya belajar sama mereka, pulang ke wilayahnya dan kemudian mengajarkan Islam kepada penduduk di wilayah mereka gitu. Nah ini ada peran dan metode dakwah dari masing-masing para wali songo ini. Yang pertama itu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Dia merupakan orang yang merintis dakwah Islam di Pulau Jawa gitu. Dia yang pertama mulai, terus disusul oleh sunan-sunan yang lain. Nah kalau Sunan Ampel kita tahu dia menggunakan metode dakwahnya melalui pondok pesantren bidang pendidikan. Kalau Sunan Bonang ini dakwahnya melalui seni budaya. Kalau kalian tahu lagu Ling-Ilir, Cundak-Cundak Suwek, itu semuanya beliau yang gubah itu jadi permainan anak-anak dan akhirnya kalimat-kalimatnya itu tersebar luas gitu. Lalu kalau Sunan Derajat atau Raden Qasim fokusnya pada pemberdayaan sosial dan ekonomi. Ada Sunan Kudus atau nama asli Ja'far Shadiq ya, beliau ini diperkirakan bukan orang Indonesia, bukan orang Jawa, orang Nusantara gitu. Banyak yang bilang beliau berasal dari Timur Tengah atau dari Palestina. Jadi nama Kudus itu diambil dari Al-Quds di Palestina, diadaptasi ke lidah lokal jadi Kudus gitu. Beliau ini terkenal banget. Yang paling terkenal itu waktu Idul Adha, beliau tahu sapi disucikan oleh orang Hindu. Beliau memilih menyembelih kerbau. Jadi orang-orang sana tuh kayak respect gitu loh, kayak wah Anda menghormati kami, jadi kami juga akan menghormati Anda. Kalau Sunan Kalijaga dia paling terkenal banget ya, seni wayang. Terkenalnya itu beliau nggak minta uang buat orang-orang yang mau nonton, tapi beliau minta mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dalam pertunjukan wayang itu beliau banyak menyelipkan ajaran Islam. Nah, kalau Sunan Muria atau nama aslinya Raden Umar Said, dakwahnya di pedesaan dengan pendekatan yang agraris. Sunan Giri dakwahnya melalui pendidikan dan politik. Kalau Sunan Gunung Jati ini dia emang paling berperan banget dalam menyebarkan Islam di wilayah Cirebon dan Banten. Nah, kita udah sampai pada kesimpulan yaitu bahwa Wali Songo ini merupakan 9 tokoh utama yang memiliki peran sangat penting dalam perjalanan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka melakukan pendekatan adaptif terhadap budaya lokal sehingga berhasil mengintegrasikan ajaran Islam dengan adat istiadat setempat sehingga Islam diterima dengan damai oleh masyarakat Jawa. Wali Songo ini tidak hanya menyebarkan agama melalui dakwah langsung, tapi juga melalui seni, budaya, pendidikan, dan berbagai tradisi lokal yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Peran mereka juga sangat besar dalam membentuk struktur sosial dan budaya baru yang berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Nah, penyebaran wilayahnya seperti sudah disebutkan dari Demak, Gresik, Cirebon, Banten, dan Kudus, kemudian meluas ke wilayah lainnya. Hingga kini banyak peninggalan Wali Songo baik secara fisik berupa masjid gitu kan, atau non fisik seperti budaya tahlilan itu diajarkan oleh mereka. Jadi kalau ada perdebatan mengenai tahlilan ya kan saja. Secara keseluruhan ya Wali Songo ini memiliki kontribusi besar dalam mengubah wajah peradaban Nusantara, menjadikan agama Islam sebagai agama yang berkembang pesat di wilayah Jawa dan mewariskan dan memberikan warisan nilai-nilai spiritual yang tetap relevan hingga saat ini. Seperti toleransi itu mereka juga ya kayak kan dulu mungkin ada antar agama tuh. Nah, kalau mereka kan kayak kalian boleh beda agama tapi tetap merupakan satu kesatuan. Ya sudah. Sekian kelas hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, oke. Baiklah kalau gitu kita akhiri saja kelas siang hari ini. Maaf kalau saya ada salah bicara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.